Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini kebetulan ini lagi di kebun ya teman-teman. Sebenarnya ini buat videonya harusnya di rumah. Cuman karena tadi persiapan packingannya lumayan banyak. Terus hari ini waktunya nyiram ya, sore hari. Akhirnya sore ini saya buat videonya di kebun. Tapi nggak apa-apa deh. Semoga video kali ini juga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Oke, ini menindaklanjuti pertanyaan dari Ibu Farida ya teman-teman. Beliau menanyakan berapa tahun sekali harus mengganti media tanam untuk anggrek teman-teman ya. Seperti itu pertanyaannya. Nah, buat teman-teman yang sudah punya pengalaman mengganti media tanam anggrek, silakan bagikan pengalamannya di kolom komentar supaya saya dan juga teman-teman lain yang melihat bisa sama-sama belajar ya. Nah, jadi yang pertama-tama untuk penggantian media tanam teman-teman ya, itu sebenarnya tidak harus berapa tahun. Bahkan kalau misalnya media tanamnya itu jelek, itu bisa saja dalam waktu 1 minggu sampai 1 bulan sudah bisa diprediksi harus diganti ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini untuk Ibu Farida khususnya ya, media tanam anggrek itu keawetannya satu tergantung media tanam apa yang dipakai. Kemudian cara perawatannya ya. Kalau misalnya di kebun-kebun itu ada jadwal rutin. Misalnya fungisida seminggu 2 kali. Nah, itu biasanya media tanamnya agak awet ya. Nah, biasanya untuk media tanam yang satu mudah berjamur, terus gampang rusak ya istilahnya, itu biasanya media tanam yang ada di anggrek-anggrek yang di pot biasanya teman-teman. Seperti contohnya arang, pakis caca, terus kemudian mos, kemudian apa lagi? Kompos dan sekam ya, seperti itu. Nah, kenapa saya bilang media tanam yang mudah rusak itu yang ada di pot? Yang pertama, karena tertutup oleh pot, jadi kita sebagai perawat anggrek pasti akan susah untuk ngecek ya teman-teman. Berbeda dengan media tanam seperti yang ada di depan kamera, contohnya kayu gelam, papan pakis, ini kan kelihatan. Nah, apabila kelihatan berjamur, pasti kita cepat menanggulanginya. Nah, berbeda dengan yang di pot. Karena nggak kelihatan, dipikirnya baik-baik saja, tapi ternyata media tanamnya sudah tidak bagus. Salah satu yang bisa teman-teman perhatikan seperti ini teman-teman ya. Kalau seandainya teman-teman misalnya anggrek dendronya ada tunas baru, terus kemudian setelah tumbuh agak besar tapi akarnya macet, nah itu wajib dicek teman-teman media tanamnya. Entah itu menggunakan arang ataupun pakai caca, itu teman-teman wajib cek. Ya, biasanya akar macet juga disebabkan karena media tanamnya asam bisa, media tanamnya berjamur itu juga bisa. Nah, atau juga media tanamnya terlalu basah, ya, terlalu becek ya. Nah, itu bisa juga ciri-ciri media tanamnya sudah kurang bagus untuk anggreknya ya teman-teman ya, seperti itu. Nah, berbeda dengan media tanam kayu atau papan pakis seperti ini. Meskipun kayunya lapuk teman-teman, tanpa harus buka kayunya, tanpa harus melepas media tanam yang lama, itu kita sudah bisa menambahkan media tanam baru ya, untuk menggantikan media tanam yang lama, tapi tidak perlu mengganti. Kenapa? Karena kayu ini meskipun lapuk, dia akan tetap menjadi media ya untuk anggreknya. Apalagi kalau perakarannya tidak rusak ya, tidak macet. Berarti kan otomatis media tanam kayunya bagus ya. Ataupun media tanam papan pakisnya bagus ya, tidak asam. Nah, seperti itu. Kalau untuk jangka waktunya seperti yang saya sebutkan di awal, itu tergantung perawatan ya. Jadi kalau teman-teman yang punya waktu luang ya, yang sekiranya hanya bekerja di rumah atau tidak punya pekerjaan tetap di kantor atau di luar rumah ya. Jadi untuk yang tidak punya pekerjaan
yang terlalu sibuk itu mungkin bisa menjadwalkan untuk perawatannya. Misalkan seminggu sekali wajib fungisida supaya media tanamnya tidak berjamur ya. Atau mungkin seminggu 2 kali. Nah, seperti itu. Itu juga salah satu cara menanggulangi agar media tanamnya bisa dipakai untuk jangka waktu yang lama. Jadi lumayan awet ya. Terus kemudian ini teman-teman, kalau misalnya teman-teman naruh anggreknya itu tidak ada naungannya atau tanpa naungan ya, misalnya seperti ini ya, tanpa naungan dan kondisinya itu menggunakan pot, nah itu teman-teman wajib waspada ya, apalagi saat musim hujan tiba ya. Kalau menggunakan pot otomatis air hujan akan terkena langsung ke bagian media tanamnya. Nah, itu teman-teman harus waspada ya. Air hujan itu kan asam ya teman-teman. Nah, itu juga berpengaruh untuk media tanam. Oleh sebab itu, jika sudah musim hujan tiba, untuk teman-teman yang sekiranya tanpa naungan ya, tanpa naungan untuk merawat anggreknya, itu wajib menyiapkan fungi ya. Mau tidak mau wajib menyiapkan fungi. Jadi misalkan hari ini hujan, besok pagi teman-teman wajib nyemprot fungisida supaya media tanamnya tidak berjamur ya, seperti itu. Saya juga kayak ini kan spektabil ini menggunakan moss ya, moss hitam. Terus arangnya ini arang bawaan dari pot ya, karena sebelumnya ditanam di pot menggunakan media arang. Berhubung akarnya sudah nempel, akhirnya ini arangnya nggak saya cabut ya, cuman saya tambahin moss. Nah, biasanya ini kalau sudah habis hujan kayak kemarin itu, habis hujan itu istri saya mengingatkan ya, next kalau ke kebun bawa fungisida supaya bisa semprot media tanamnya ya. Fungsinya yaitu tadi supaya tidak busuk tentunya ya, tidak berjamur sih, yang jelas itu tidak berjamur setelah turun hujan. Kalau yang media tanamnya papan kayu atau papan pakis atau yang langsung ditempel di pohon ya seperti ini, itu insya Allah lebih aman ya. Mau musim panas mau musim hujan itu biasanya lebih awet. Kalau yang menggunakan kayu ya, misalnya kayu gelam, itu tinggal ketahanan kayunya. Kalau kayunya memang kuat, tahan panas, tahan hujan ya, insya Allah lebih awet ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Misalnya ada yang kurang dalam penjelasan video kali ini, akan saya bahas lagi next video. Dan tentunya mungkin saya akan bahas di rumah, karena di rumah lebih lengkap dalam artian ada anggrek yang ditanam di kayu, ada anggrek yang ditanam menggunakan media arang, ada yang menggunakan media moss ya. Jadi lebih bervariatif. Berbeda dengan di sini, karena di sini untuk sementara ini yang menggunakan media kayu gelam, terus kemudian kayu fosil, papan pakis, dan media moss hitam seperti ini ya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Farida dan juga bisa menjawab pertanyaan untuk teman-teman pemula ya. Dan bila mana teman-teman punya pengalaman, punya informasi yang lebih ya dibanding yang saya sampaikan, silakan tulis di kolom komentar supaya saya juga bisa belajar dari pengalaman teman-teman semuanya. Oke, berjumpa lagi di video selanjutnya. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat dan anggrek-anggreknya tumbuh subur, segera berbakti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.